Sobat Hijau, selamat datang di Rapi Podcast. Rakyat peduli hijau, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna soal lingkungan dan gaya hidup hijau. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Deviana Mubin dan Aku Anamutri Wijaya sebagai host pada episode kali ini. Di episode kali ini, kita bakal bahas satu topik penting tentang peduli lingkungan. Itu bukan cuma buat aktivis, tapi buat kita semua. Ya, bisa dibilang buat semua orang. hari ini udah hadir bareng kita Duta Populingasi Banjarmasin yang super inspiratif. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, aku Ahmad Zaini. Aku adalah mahasiswa Fakultas Hukum ULM Angkatan 2023. Dan alhamdulillah, aku terpilih menjadi Duta Populingasi tahun 2025. Nah, tadi kita sudah perkenalan kan? Sekarang kita akan ke sesi tanya jawab. Sebelumnya, boleh dikasih tahu nggak Kak, tugas dan kegiatan utama seorang Duta Populingasi? Nah, untuk tugas Populingasi itu sendiri, mungkin kita perlu tahu dulu ya. Kalau misal Populingasi itu adalah singkatan dari Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Nah, itu artinya kita sebagai pemuda adalah penggerak atau pelopor dalam aksi maupun edukasi yang berkaitan kepada lingkungan, baik kepada pemuda maupun kepada masyarakat luas. Seperti itu. Nah, sebagai Duta Populingasi saat ini nih Kak, apa sih yang pertama kali memotivasi kamu untuk menjadi Duta Populingasi dan aktif di bidang lingkungan? Nah, untuk motivasi sendiri sebenarnya karena ada salah satu tokoh di India, yakni bernama Mahatma Gandhi. Beliau sempat ada argumen bahwasanya masa depan bergantung dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, dan saya termotivasi dari itu, dan saya merasa dengan hal-hal kecil yang kita lakukan pada hari ini akan berdampak sangat besar di kemudian hari, terutama dalam bidang lingkungan. Seperti itu. Menurut Kakak nih, tantangan besar anak muda atau sering dibilang Gen Z dalam menjaga lingkungan itu apa sih? Dan khususnya yang ada di Kota Banjarmasin. Oke, untuk tantangan tersendiri sebenarnya pemuda itu adalah agent of change atau agen perubahan yang memang fitrah mereka adalah bagaimana caranya membawa Banjarmasin menjadi kota yang bersih, aman, dan nyaman. Namun sayangnya saat ini pemuda yang ada di Banjarmasin merasa lingkungan itu bukan hal yang penting. Jadi timbullah permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah darurat sampah di kota Banjarmasin. Seperti itu. Nah, kalau bicara tentang program pilah sampah Banjarmasin nih Kak, bagaimana respon masyarakat di sekitar kamu atau sekolah-sekolah yang pernah kamu datengin sejauh ini? Oke, untuk program pilah sampah Banjarmasin mungkin perlu kujelaskan dulu mengapa ada program pilah sampah Banjarmasin. Nah, untuk program pilah sampah Banjarmasin ini hadir karena menjawab permasalahan yang ada di kota Banjarmasin, yakni di 1 Februari 2025 itu TPA Basiri atau TPA yang ada di kota Banjarmasin resmi disegel dan ditutup karena kelebihan kapasitas atau overload. Nah, dan di masyarakat kita sendiri memiliki habit atau mindset yang tertanam membuang sampah sebelum memilahnya, dan kita sekarang berada di tanah yang dikenal dengan kota seribu sungai. Namun sayangnya sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan ini harus menampung sampah plastik, sisa makanan, dan limbah rumah tangga. Kondisi inilah yang menginisiasi kami untuk membuat program pilah sampah Banjarmasin. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah berjalan di 8 sekolah, dan dari respon entah itu dari siswa, guru, dan kepala sekolah sangat menyambut baik dan merespon sangat baik. Seperti itu sih untuk dukungan dari program pilah sampah Banjarmasin. Menurut kamu nih, yang sering terlibat dengan masyarakat kan, seberapa penting peran kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan anak muda dalam menciptakan kota yang bersih dan asri? Oke, di era sekarang sangat penting untuk kita berkolaborasi, entah itu dari elemen siswa, mahasiswa, pemerintah, dan juga masyarakat luas, karena tidak bisa kita menyelesaikan salah satu permasalahan kalau hanya salah satu atau segelintir pihak saja yang berjalan. Perlu memang kolaborasi lintas elemen. Jadi sangat penting menurut saya untuk bisa benar-benar menyelesaikan permasalahan dengan kolaborasi antara siswa, mahasiswa, dan juga pemerintah setempat. Nah,
Buat generasi muda atau Gen Z nih yang mungkin masih mikir, ngapain sih peduli lingkungan? Itu kan bukan urusan saya. Nah, Kak, kalau bisa nih menyampaikan pesan untuk anak-anak muda yang suka buang sampah sembarangan, terus tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, apa sih hal yang paling ingin kamu sampaikan nih kepada mereka yang kaum Gen Z tadi? Oke, hal yang mungkin bisa aku sampaikan saat ini, kita adalah pemuda, kita adalah agen perubahan, kita adalah penggerak, dan kita adalah pelopor. Kita saat ini cuma meminjam bumi yang akan nantinya diwariskan kepada penerus kita. Ketika kita tidak menyayangi bumi ini, maka kita juga tidak menyayangi orang-orang yang nantinya akan tinggal di bumi ke depannya. Dan sempat ada prediksi bahwasanya Banjarmasin akan tenggelam di beberapa tahun ke depan, dan itu salah satunya disebabkan oleh menumpuknya sampah yang luar biasa. Jadi harapanku dari sekarang mulailah menanamkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa mengurangi entah dari pengolahan sampah, karena dalam SDGs atau Sustainable Development Goals atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia pembangunan berkelanjutan, di sana ada poin nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi apabila kita menggunakan sesuatu, kita juga harus bertanggung jawab akan itu, termasuk penggunaan botol plastik dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritain nih Kak kepada Sobat Hijau, dari sekian banyak kegiatan lingkungan, kenapa kamu memilih lebih fokus di bidang pengelolaan sampah? Oke, kenapa fokusku kepada pengelolaan sampah? Karena berkaca dengan permasalahan Banjarmasin saat ini, yang dimana kurang lebih 450 sampai 600 ton sampah dihasilkan setiap harinya, hingga TPA Basiri kan resmi ditutup. Lalu misalnya kita sama-sama lihat, sempat kemarin di berbagai TPS yang ada di kota Banjarmasin itu sampahnya benar-benar melebar ke sana kemari. Dan aku berharap dengan kontribusiku dalam pengelolaan sampah ini bisa benar-benar sedikit banyaknya menjawab permasalahan ini. Dan aku ngerasa ketika kita mencoba untuk memberikan solusi kepada sekolah, karena kan dari edaran dari pemerintah kota juga menyuruh untuk dari sumber harus benar-benar memilah sampah, dan kami merasa sekolah adalah salah satu sumber penghasil sampah, dan kita akan sangat efektif kalau semisal menanamkan kebiasaan mengolah sampah dari sejak dini, seperti itu. Gimana sih awal ide membuat tempat sampah transparan itu muncul? Apakah karena alasan keamanan biar orang lebih sadar sama jenis sampah yang dibuang, atau mungkin ada inspirasi unik di baliknya? Oke, untuk konsep dari program Pilah Sampah Banjarmasin ini didesain transparan untuk tempat sampahnya. Nah, ini berkaca karena biasanya tempat sampah yang ada di sekolah, di kampus, ataupun di tempat-tempat yang biasanya ada tempat sampah, itu kan konsepnya masih yang benar-benar tertutup, dibedakan dengan warna doang kayak merah, kuning, hijau. Nah, saya merasa itu benar-benar belum efektif, walaupun sudah tertera keterangan kalau misalkan ini jenis sampahnya kayak organik, anorganik maupun residu. Nah, karena tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama, tidak semua orang yang punya keinginan yang sama untuk benar-benar sampah itu bisa dikelola atau dimanfaatkan dengan baik. Makanya kami mencoba untuk mendesain tempat sampah itu transparan, karena ketika tempat sampah itu transparan akan menimbulkan perasaan tidak nyaman ketika entah itu siswa maupun mahasiswa atau masyarakat umum buang sampah selain dari jenisnya. Contoh sederhananya, ketika tempat sampah itu yang harusnya untuk botol plastik dan siswa itu membuang sampah, contohnya kayak sampah organik kayak sisa makanan, otomatis kan terlihat langsung tuh. Itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman ketika siswa membuang sampah selain dari jenisnya, seperti itu. Ngomongin masalah distribusi sampah nih Kak, apa sih kendala terbesar yang Kakak lihat saat mendistribusikan tempat sampah ke sekolah-sekolah? Apakah masalah logistik, pendanaan, atau justru kurangnya kesadaran dari pihak penerima? Baik, untuk beberapa kendala yang kami rasakan ketika menjalankan sebuah program, dan perlu kalian ketahui, program Pilah Sampah Banjarmasin ini adalah program yang kami inisiasi sendiri. Ini adalah program non-profit. Jadi, strategi kami untuk mencari pendanaan adalah memanfaatkan kompetisi. Kami sangat aktif mengikuti berbagai kompetisi, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Jadi ketika kami memenangkan kompetisi itu, sebagian dana kami alokasikan untuk perluasan program. Dan untuk program Pilah Sampah Banjarmasin ini tidak hanya kami mendistribusikan tempat sampah, kami juga memberikan edukasi bagaimana pengolahan sampah dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan sampah itu untuk bisa kembali dijual. Karena ketika sampah itu benar-benar dimanfaatkan, itu akan memiliki nilai ekonomis. Jadi ketika mereka mendapatkan uang dari penjualan itu, kami serahkan semuanya kepada pihak sekolah. Seperti itu. Dan kami juga kekurangan anggota untuk Pilah Sampah Banjarmasin ini karena masih kurang banget lah kesadaran pemuda untuk bisa bergerak di bidang lingkungan. Dan juga kami kan kebanyakannya dari keilmuan yang tidak berkaitan sama lingkungan. Dan itu kesulitan terbesar bagi kami karena kami masih stagnan di pengolahan sampah anorganik, belum bisa sampai ke sampah organik. Jadi kami memang memerlukan orang-orang yang memang bisa untuk memanfaatkan sampah organik, misalnya menjadi ekoenzim atau apapun yang bisa dimanfaatkan dari sampah organik, seperti itu. Nah, mungkin setiap program hebat itu kan pasti butuh dukungan entah dari sekolah, masyarakat, atau bahkan pemerintah. Nah, dalam menjalankan program kamu yang kamu jalani nih, muncul satu pertanyaan penting nih. Apakah ada dukungan dari pihak sekolah atau mungkin pemerintah kota dalam program yang kamu jalankan pada saat ini? Oke, strategi kami tadi tidak hanya aktif mengikuti kompetisi, tapi kami juga aktif beraudiensi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kota. Namun sayangnya saat ini masih belum benar-benar ada dukungan, entah itu dari pendanaan atau apapun yang memang bisa menjadi penunjang dalam berjalannya program. Dan untuk dari pihak sekolah pun sebenarnya mereka benar-benar memfasilitasi ketika kami memang mau melakukan edukasi. Jadi untuk sekolah atau pihak sekolah itu benar-benar memberikan dukungan yang full, dan kami saat ini diberikan kepercayaan ketika memang mau memperluas program di seluruh sekolah tingkat SMA sederajat di Banjarmasin, seperti itu. Nah, itu tadi kan masih menggunakan dana pribadi, menggunakan dari lomba, segala macam. Bisa nih pemerintah atau orang-orang yang berkepentingan bisa membantu KKJ ini dan kawan-kawannya dalam program ini. Lanjut, kita semua tahu memilah sampah itu penting, tapi kenapa masih banyak yang belum melakukannya? Padahal kebiasaan sederhana ini bisa berdampak besar banget buat lingkungan dan mengurangi volume sampah, sehingga menciptakan peluang daur ulang yang bermanfaat. Nah, pertanyaan sekarang nih, menurut kamu, bagaimana cara paling efektif mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya memilah sampah? Apakah lewat edukasi sejak dini, kampanye kreatif, atau dengan contoh nyata yang bisa ditiru di lapangan? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, strategi kami saat ini adalah memang berfokus kepada bagaimana caranya kami bisa menumbuhkan kebiasaan memilah sampah sejak dini. Makanya program Pilah Sampah Banjarmasin berjalan di sekolah-sekolah di SMA Banjarmasin. Namun saat ini juga permasalahan yang ada di Banjarmasin adalah bagaimana kebiasaan atau habit ataupun mindset yang tertanam pada diri masyarakat untuk memilah sampah itu aja sangat susah, apalagi membuang sampah ke tempat sampah aja itu susah, apalagi dalam proses pemilahan. Jadi strategi yang paling bagus adalah bagaimana caranya kita memberikan edukasi yang benar-benar sesuai dengan keadaan atau kondisi masyarakat setempat, karena bisa kita lihat bahwasanya Banjarmasin saat ini dalam aspek pendidikan itu masih bisa dibilang rendah. Makanya kita harus benar-benar menyesuaikan bagaimana caranya ketika kita menyampaikan edukasi itu bisa ditangkap oleh masyarakat, karena sebenarnya pemerintah juga banyak sekali memberikan edaran baik dalam proses pemilahan, sanksi yang diberikan atau apapun yang berkaitan sama lingkungan atau pengelolaan sampah. Namun pemilihan kata yang mereka berikan itu sangat susah untuk ditangkap oleh masyarakat setempat. Makanya kita memang benar-benar perlu menyesuaikan atau memilih kata yang benar-benar tepat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kita juga tidak hanya memberikan edukasi, tapi kita juga harus memberikan aksi nyata yang bisa langsung dilihat, karena itu juga salah satu poin yang bisa merubah sebuah kebiasaan yang ada pada diri masyarakat, seperti itu. Dalam program Pilah Sampah Banjarmasin kan
ada tuh perlu aksi nyata dan kerja keras di lapangan. Pasti ada momen-momen yang berkesan atau lucu, bahkan mungkin menyentuh hati. Nah, kali ini Sobat Hijau pengen tahu nih Kak, ada nggak pengalaman menarik atau berkesan selama menjalankan program pilah sampah Banjarmasin pada saat ini? Oke, untuk kesan dalam atau ketika menjalankan program pilah sampah Banjarmasin ini adalah pertama ketika aku sebenarnya cuma mengelola sampah plastik, ternyata aku bisa sampai bertemu dengan berbagai pihak, termasuk kayak wakil menteri dan lain sebagainya. Dan juga jujur, aku belum pernah naik pesawat. Namun ketika aku sudah menjalankan program ini, aku alhamdulillah berhasil untuk mendapatkan kesempatan untuk kayak pergi ke Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya. Dan ada momen lucu yang terjadi ketika aku kemarin sempat ikut dalam kompetisi video dan harus visit ke beberapa TPS, dan kemarin ada salah satu TPS di mana kami sudah pengambilan video dan tiba-tiba ada salah satu pemulung di sana yang tiba-tiba ngejar kami dan membawa parang. Itu sempat kayak kaget itu sampai masuk ke dalam mobil tuh masih diketok-ketok pakai parang. Dan kami tuh kayak jujur takut, tapi kami tuh kan cuma sekedar memvideo dan nggak memvideo mereka gitu kan. Dan ternyata kemarin tuh sempat dikasih tahu sama orang di sana, mereka memang kayak pemulung ilegal gitu deh, dan mereka emang bertempat tinggal di sekitaran TPS gitu. Jadi mereka takut terekspos gitu kan. Jadi kalau misalnya emang kami video dan ternyata kami upload di sosial media, kan otomatis bakalan dilihat oleh pemerintah setempat. Jadi mereka mungkin takut itu sih, seperti itu momen lucunya. Nah, itu tadi kan momen lucunya nih di media sosial. Kan aku juga followers Kajaini, jadi sering lah melihat kayak video Kajaini naik pesawat atau sedang visit-visit kemana lah, mendatangi pemerintahan. Nah, sekarang bagaimana kamu melihat peran media sosial dalam menyebarkan kesadaran tentang lingkungan nih Kak? Oke, aku merasa saat ini media sosial itu sangatlah penting karena orang-orang pastinya sebelum kita sebelum kita berbicara saat ini, kita pasti mencari tahu orang itu melalui sosial media. Makanya kami juga memanfaatkan sosial media untuk memberikan edukasi, memberikan informasi terkait bagaimana cara pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Makanya penggunaan sosial media itu sangatlah penting dan harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk dalam kita menjalankan sebuah program seperti itu. Selain Instagram nih Kak, ada niatan nggak menggunakan media sosial di YouTube? Untuk saat ini masih belum sampai terpikir untuk membuat YouTube sih, tapi ide yang bagus. Mungkin ke depan kami juga akan aktif di YouTube, karena kan kalau misal di YouTube itu bisa langsung dapat apa sih namanya? AdSense ya? Iya, itu. AdSense. Kalau misalnya di Instagram itu kan agak lambat ya, mungkin itu bisa menjadi ide yang akan kami coba realisasikan ke depannya. Nah, atau mungkin ada TikTok, atau biasanya kan di Reels TikTok tuh sering FYP kayak ini yang Pandawara yang bersih-bersih, dapat boneka terus dibersih-bersihin bonekanya. Nah, apakah mungkin kalian ada niatan media sosial, niatan? Sebenarnya ada kepikiran buat TikTok, karena kan jujur ya, kami juga termotivasi dengan adanya Pandawara, karena kan memang permasalahannya juga hampir sama kan, permasalahan sampah. Dan mereka juga programnya tidak jauh dengan pengolahan sampah, kebersihan dan lain sebagainya berkaitan sama lingkungan. Kami juga berharapnya bisa kayak mereka, namun ya kendalanya masih di entah itu pendanaan, habis itu dalam fasilitas dan lain sebagainya. Tapi ke depan juga kami akan aktif di sosial media termasuk TikTok. Semoga ya Kak ya. Semoga nanti kalau sudah ada TikToknya nanti kami kasih tahu. Iya. Harus follow. Tuh. Nah, lanjut nih, kalau boleh tahu nih Kak, siapa sih sosok atau tokoh yang paling menginspirasi Kakak nih dalam gerakan peduli lingkungan, atau mungkin Kakaknya pernah kan lebih aktif di Instagram nih, siapa tahu dari Reels Instagram tuh ada tokoh siapa Kak, atau sosok siapa gitu yang menginspirasi untuk peduli lingkungan ini? Oke, untuk tokoh yang sangat menginspirasi pastinya Pandawara, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Karena mereka juga menjalankan program itu dari nol ya, dan mereka nggak bisa sampai sekarang kalau misalnya belum ada tahap pertama. Dan
Jadi kami juga mencoba untuk membuat program dengan benar-benar kosong di awalnya. Makanya kami nggak yang langsung distribusi tempat sampah yang didesain transparan tadi, tapi kami memanfaatkan kardus yang udah tidak terpakai untuk dijadikan tempat sampah. Dan juga saya termotivasi dengan salah satu tokoh perdamaian yang ada di India, yakni Mahatma Gandhi. Dan tadi kalau misalnya dia sempat ada argumen kalau misal masa depan itu bergantung dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Contohnya kita berdiskusi pada hari ini juga pasti ada manfaatnya di kemudian hari seperti itu. Nah, ngomongin soal gerakan peduli lingkungan nih Kak, kan nggak bisa lepas ya dari kata kolaborasi. Karena perubahan besar itu nggak bisa jalan sendiri, pasti perlu kerja bareng, saling dukung, dan berbagai ide lah antar komunitas dan sebagainya. Nah, bayangin kalau kamu punya kesempatan nih buat kolaborasi dengan salah satu komunitas atau jenis kegiatan lah yang paling pengen kamu adakan tuh apa? Dan apakah aksi bersih-bersih massal, workshop, daur ulang kreatif, atau mungkin kampanye edukatif yang melibatkan banyak anak muda nih Kak? Oke. Saya berharap untuk kolaborasi ini adalah pertama pemerintah kota, karena mereka yang anggaplah memiliki atau pengurus dari Kota Banjarmasin itu sendiri. Dan kami kan udah punya program nih di 8 sekolah, dan kami merasa ini masih stuck, dan harapannya ketika kita berkolaborasi dengan pemerintah kota, mereka juga bisa benar-benar mendukung baik dalam perizinan, baik dalam pendanaan. Jadi program ini bisa benar-benar terrealisasi, diinternalisasi di berbagai sekolah, baik itu di SMA maupun di SMP dan juga SD. Intinya bagaimana caranya kebiasaan untuk mengelola sampah, kebiasaan untuk pemilahan sampah itu bisa benar-benar tertanam pada seluruh elemen, baik itu di siswa, mahasiswa, dan juga masyarakat luas. Seperti itu. Dan kami juga berharap program kami ini juga bisa memberikan manfaat untuk komunitas-komunitas lingkungan yang ada di Kota Banjarmasin. Kita bisa berkolaborasi, baik itu kayak semacam butik bersih, green generation, dan lain sebagainya. Ataupun nantinya kita juga bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti aksi bersih seperti yang disebutkan oleh Ana tadi, atau kayak semacam kampanye edukatif. Itu dirasa sangat penting untuk saat ini dilakukan, karena berkaca dengan permasalahan Banjarmasin saat ini tidak hanya permasalahan sampah, namun kurangnya literasi mengenai bagaimana lingkungan di Banjarmasin. Nah, mungkin kan setiap langkah kecil dalam gerakan peduli lingkungan itu kan selalu punya tujuan besar di ujungnya. Begitu juga dengan Kopelingasi, komunitas yang terus menyalakan semangat anak muda untuk menjaga bumi, nah khususnya di Kota Banjarmasin tercinta. Nah, bagaimana harapan kakak nih ke depan untuk Kopelingasi dan program-program lingkungan di Banjarmasin? Apakah kakaknya membayangkan gerakan ini semakin luas dan melibatkan lebih banyak generasi muda, atau mungkin menjadi contoh inspiratif bagi kota lain di Indonesia? Oke. Jadi harapanku sebenarnya kan untuk Kopelingasi itu sendiri kan ada beberapa duta ya, dan dutanya tidak hanya di tingkat kota, ada juga tingkat provinsi dan juga langsung Indonesia pusatnya. Dan setiap orang juga pasti punya programnya masing-masing. Dan harapanku program ini tidak hanya ada di atas kertas gitu, namun bisa benar-benar terrealisasi dan bisa benar-benar berdampak, dan tidak hanya berdampak sekarang aja, namun dampaknya yang berkelanjutan seperti itu. Dan aku sangat berharap gerakan-gerakan yang kita lakukan saat ini bisa menjadi solusi, bisa menjadi alat untuk bisa merubah, bisa memperbaiki segala permasalahan, baik itu di Kota Banjarmasin, di Kalimantan Selatan maupun di Indonesia. Karena balik lagi, kita adalah agen perubahan, kita adalah penggerak, kita adalah pelopor dari segala perubahan yang ada di negeri kita, seperti itu. Nah, mungkin bisa aja sih Kak, kan tadi ada kata-kata kolaborasi, kampanye edukatif. Nah, bisa nih, siapa tahu DPM ULM kan bisa menjadikan wadah kayak ini nih Oke. untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Dan ini, kebetulan untuk program Pilar Sampah Banjarmasin ini ke depan juga akan kami coba realisasikan atau internalisasikan di kampus. Kami juga sudah sempat audiensi dengan pihak ULM, dan alhamdulillah kemarin direspon dengan baik. Namun fokus kami sekarang adalah menjalankan program di masyarakat terlebih dahulu. Jadi pertama di sekolah, kedua di masyarakat, dan ketiga kami coba ke kampus. Dan semua pihak sudah setuju untuk bagaimana program ini bisa berjalan seperti itu. Dan harapan kami juga ke depan kita bisa berkolaborasi dengan DPM ULM untuk bisa benar-benar
menjadikan kampus ULM ini menjadi kampus yang lingkungannya sangat bersih, kampus yang aman dan nyaman untuk kita semuanya. Semoga ya Kak ya, Iya. merealisasikan. Nah, podcast hari ini sudah berakhir ya teman-teman, dan terima kasih untuk Kak Jaini sebagai duta pepulang ngasih hari ini yang telah menemani kita ngobrol, sharing, dan berbagi pengalaman lah buat kita semua. Nah, dari Duta Populi Ngasih ini kita belajar kalau peduli lingkungan itu nggak harus jadi aktivis, tapi cukup jadi manusia yang punya kesadaran dan juga tanggung jawab. Nah, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton Rapi di podcast hari ini di DPULM. Nah, buat sobat hijau semua, yuk mulai dari hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya, kemudian hemat listrik, dan jaga bumi kita bersama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Rapi, rakyat peduli hijau, tetap hijau, tetap peduli. Terima kasih. Yeay. Oh,